Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu USART pada mata kuliah pemrograman microcontroller. Oke, yang pertama apa sih itu USART? Nah, USART itu adalah fitur dari microcontroller yang berfungsi untuk berkomunikasi. Jadi dia ada di dalam microcontroller yang fungsinya untuk berkomunikasi antar device lain secara serial via RX dan TX. Contohnya itu ada Atmega, yaitu modem, GPS, komputer, dan lain-lain. Nah, ini adalah diagram blok dari USART. Jadi di sini ada eh, bagaimana cara sistematika dari USART itu bekerja, ada diagram bloknya dan jadi register I/O yang tadi itu dapat diakses CPU dan pin I/O input output itu ditampilkan dalam huruf tebal pada diagram blok. Nah, pada huruf tebal ini, pada diagram blok ini itu register input dan output yang dapat diakses oleh CPU. Sedangkan kotak putus-putus pada diagram blok itu memisahkan tiga bagian utama USART, jadi tercantum dari atas. Nah, ini ada kotak putus-putus itu ada tiga bagian, jadi itu ada generator jam, pemancar, dan penerima. Ini ada generator jam itu yang paling atas, terus ada pemancar atau transmitter, dan ada penerima yaitu receiver. Di bagian clock generator sendiri ada UBRRN, dan ada pin control, baud rate generator, dan synchron log gauge. Sedangkan di transmitter ada UDR, ada transmit shift register, ada parity generator, ada TX control, ada pin control. Dan di receiver sendiri ada receive shift register, ada UDRN receive, ada clock recovery, ada data recovery, ada RX control, dan ada pin control. Nah, register kontrol ini digunakan bersama oleh semua unit, dan logika pembuatan clock generator sendiri terdiri dari sinkronisasi logika untuk input clock eksternal yang digunakan oleh operasi slave sinkron dan generator baud rate. XCKN atau jam transfer pin hanya digunakan oleh mode transfer sinkron. Jadi kalau pemancar terdiri dari buffer tulis tunggal, register geser serial, paritas generator yang tadi saya sudah sebutkan, dan logika kontrol itu untuk menangani berbagai format bingkai serial. Buffer tulis memungkinkan transfer data yang berkelanjutan tanpa penundaan antar frame. Dan yang terakhir receiver tadi sudah saya sebutkan, ini adalah bagian paling kompleks dari modul USART karena jam dan data unitnya pemulihan. Unit pemulihan digunakan untuk penerimaan data asinkron. Selain unit pemulihan, penerima termasuk pemeriksa parity atau paritas, logika kontrol, register geser, dan buffer penerima. 2 tingkat UDRN. Penerima mendukung format bingkai yang sama dengan pemancar dan dapat mendeteksi kesalahan bingkai, overrun data, dan kesalahan paritas. Selanjutnya ada baud rate. Tadi juga dijelaskan di sini ada baud rate pada clock generator. Untuk perhitungan baud rate sendiri itu satuan kecepatan transfer data itu atau satuan kecepatan transfer data yang disebut dengan baud itu besarnya dihitung adalah sebagai berikut ya, tertampil di sini. Jadi baud rate sama dengan 1/waktu untuk 1 bit. Contoh di sini jika waktu untuk 1 bit adalah 3,3 milidetik, maka baud rate adalah 1/3,3 milisecond, sama dengan 300 baud. Dan juga di sini di bloknya juga ada register-registernya, yaitu ada UCSRA, ada UCSRB, ada UCSRC, USRRH, USRRL, dan UDR.
Selanjutnya penjelasan tentang clock generation. Nah, the clock generation the clock generation logic ini menghasilkan jam dasar untuk transmitter dan receiver. USART mendukung 4 mode operasi jam. Nah, mode itu ada mode asinkron normal, asinkron kecepatan ganda, sinkron master, dan sinkron slave. Bit UMSELN dalam kontrol user dan register status C memilih antara asinkron dan sinkron operasi. Kecepatan ganda itu hanya ada di mode asinkron dikendalikan oleh U2XN yang ditemukan di register UCSR-NA. Ketika menggunakan mode sinkron, register arah untuk data pin XCK mengontrol apakah jam sumber internal atau eksternal. Pin XCKN hanya aktif saat menggunakan mode sinkron. Nah, ini untuk diagram block clock generation logic-nya. Nah, deskripsi sinyalnya itu jam pemancar TXCLK itu merupakan sinyal internal ya. Di sini ada di bagian kanan, dan jam dasar penerima RXCLK itu sinyal internal, dan XCKI input dari pin XCK ada di bagian sebelah kiri. Itu termasuk sinyal internal digunakan untuk operasi budak sinkron, dan output jam XCKO outputnya ada di sebelah kiri masuk ke XCK and pin, itu sinyal internal digunakan untuk operasi master sinkron, dan frekuensi pin VOC XTAL sistem clock. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan tadi yang disebutkan ada mode asinkronus dan mode sinkronus. Mode asinkronus sendiri itu merupakan tiap data atau karakter itu disertai oleh start bit. Jadi ada bit mulai dan stop bit. Setiap pengiriman data selalu ditambahkan start bit sebagai tanda awal data dan stop bit sebagai tanda akhir data. Selain itu juga bisa ditambahkan sebuah parity bit untuk mengecek terjadinya kesalahan, karena setiap data selalu disertai dengan start bit dan stop bit. Data dapat dikirimkan secara asinkron atau pengiriman dan penerima tidak perlu disinkronkan. Sedangkan mode sinkronus sendiri itu data dikirimkan dalam bentuk blok dengan kecepatan yang konstan. Jadi kecepatan pengiriman datanya itu konstan. Awal dan akhir blok ditandai dengan adanya bit atau byte sinkronisasi berupa bit-bit unik. Pada transfer data sinkron ini, pengirim dan penerima harus disinkronkan. Jadi harus bekerja dengan kecepatan clock yang sama. Nah, untuk inisialisasi user ini harus diinisialisasi sebelum komunikasi apapun. Jadi, terdapat di awal-awal harus sudah menginisialisasi user. Proses inisialisasinya biasanya terdiri dari yang pertama mengatur baud rate, yang kedua mengatur format bingkai, dan mengaktifkan pemancar atau penerima tergantung pada penggunaan. Untuk interupsi didorong operasi user, flag interupsi global harus dihapus saat melakukan inisialisasi. Sebelum melakukan inisialisasi ulang dengan baud rate atau format bingkai yang diubah, pastikan tidak ada transmisi yang sedang berlangsung selama periode register diubah. Bendera TXCN dapat digunakan untuk memeriksa apakah pemancar telah menyelesaikan semua transfer, dan flag RXC dapat digunakan untuk memeriksa bahwa tidak ada data yang belum dibaca di buffer penerima. Jadi perhatikan bahwa bendera TXC harus dibersihkan sebelum setiap transmisi. Jadi TXCN dan flag RXC ini fungsinya untuk memeriksa apakah pemancar itu sudah menyelesaikan tugasnya, dan untuk memeriksa kalau tidak ada data yang sudah dibaca gitu. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum UDRN ditulis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.